Oke, berikutnya kita bahas tentang sistem koordinat. Perhatikan gambar. Dalam bidang, gambarkanlah dua garis real, satu mendatar dan lainnya tegak. Seperti ini ya. Kemudian yang lain tegak. Sedemikian sehingga keduanya berpotongan pada titik-titik nol dari kedua garis tersebut. Nah, potongan di sini. Dua garis itu dinamakan sumbu koordinat. Perpotongannya diberi label, ini kita bisa beri label O dan disebut titik asal. Ini adalah, jadi perpotongannya itu adalah titik asal. Simbol O. Garis yang mendatar disebut sebagai sumbu X di bidang ya, dan garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Mana dapat tuh? Setengah bagian dari sumbu X, bagian positif itu ke kanan. Setengah bagian dari sumbu Y, yang positif itu adalah ke atas. Sumbu koordinat membagi bidang menjadi sumbu koordinatnya itu membagi bidang menjadi 4 daerah. Itu yang disebut dengan nama kuadran. Nah, 4 daerah itu adalah kuadran 1. Artinya di sini adalah kita bisa lihat nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2. Kuadran 2 untuk X-nya yang kecil dari 0, Y-nya yang positif atau besar dari 0. Kuadran 3 untuk nilai X dan Y-nya adalah kecil dari 0. Kuadran 4 itu untuk nilai X-nya positif, kemudian Y-nya adalah kecil dari 0 atau Y-nya yang negatif. Oke, kita bisa menafsirkan. Coba kita perhatikan dari kuadran 1 ini. Kita mempunyai 4 kemungkinan. Yang pertama, titik. Kalau titik itu kan terdiri dari nilai X dan Y. Nah, jadi titik X, Y posisinya itu adalah X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Itu adalah kuadran tertutup karena ada tanda besar sama. Kemudian yang terjadi di kuadran 1 itu apa lagi? Titik X, Y, X-nya besar dari 0, Y-nya besar dari 0. Itu artinya kuadran terbuka. Untuk titik X, Y dengan X besar sama dengan 0, Y-nya besar dari 0, ini namanya tidak terbuka. Begitu juga untuk titik X, Y, kemungkinan yang keempat ya, X-nya besar dari 0, Y-nya besar sama dengan 0, itu tidak tertutup ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa membuat kemungkinan untuk daerah yang lain. Nah, jadi untuk daerah yang lain itu, untuk daerah 4 kemudian kuadran 1 itu, jadi kedua ini itu tidak terbuka dan tidak tertutup ya. Nah, jadi keduanya ini ya. Kedua ini itu kemungkinannya tidak terbuka dan tidak tertutup. Nah, itu mengenai koordinat kartesius. Oke ya, kita paham ya. Jadi saya ulangi lagi, di
di koordinat kartesius itu di situ terdapat dua garis yang dinamakan yang saling berpotongan yang mana di perpotongannya itu diberi label O, kemudian atau disebut titik asal. Nah, jadi dan sumbu-sumbu koordinat itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu horizontal, yaitu vertikal. Dan disebut A itu misalnya ya, ini kita ambil titik A ini adalah namanya absis, itu adalah koordinat X. B itu adalah namanya ordinat atau koordinat Y dari. Nah, jadi kalau misalnya ini kita ambil A, B itu adalah titik P. Nah, maka A-nya itu disebut aksis dan titik P, dan B itu disebut ordinat dari titik P. Nah, oke, itu membahas tentang koordinat kartesius. Selanjutnya kita bahas tentang garis jarak. Nah, kalian sudah masih ingat dengan Pitagoras? Nah, kalau Pitagoras ini berarti kita gunakan rumusnya itu dapat dari mana? Itu adalah jumlah dua buah sisi kuadrat dari masing-masing sisi tegaknya itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, atau kuadrat dari sisi tegaknya ketika dijumlahkan itu sama dengan kuadrat dari sisi miring. Nah, misalnya kita ambil dua buah titik P dan Q. Nah, otomatis kalau kita mencari jarak P dan Q itu kan ini jaraknya itu. Nah, cara mencarinya apa? Kita buat garis, perpanjang garis ke kanan, kemudian perpanjang garis, kemudian untuk di titik P perpanjang garis tipis sehingga berpotonganlah di sini membentuk sudut 90 derajat atau siku. Nah, kita buat titik perpotongannya itu adalah R. Nah, dari situ kita dapat untuk mencari jarak itu adalah kita cari berapa besar ini dari P ke R, kemudian dari I ke R. Nah, karena titik P itu adalah X1, Y1 kita misalkan, dan Q itu adalah X2, Y2. Kemudian dari R ini kita dapat apa? Ini kan berarti di X2, kemudian Y-nya itu adalah sebesar Y1. Nah, maka kita punya panjang jarak antara titik P ke R itu adalah mutlak dari X2 dikurang X1, kemudian titik R ke P itu sebesar mutlak dari Y2 dikurang Y1 ya, karena mutlak itu artinya jarak. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus Pitagoras, jarak P dan Q itu berarti itu kita misalkan sebagai C kuadrat. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, berarti kalau mencari C itu adalah akar dari, nah, mutlak dari sisi tegaknya ya, X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah mutlak dari Y2 dikurang Y1 kemudian kita kuadratkan. Nah, kita punya sebelumnya itu adalah dari sifat-sifat mutlak bahwa mutlak dari A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Maka mutlak ini kita ubah menjadi akar dari X2 dikurang X1 kuadrat. Ini kuadrat ya, ditambah akar dari Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kemudian kita buka akar yang besar ini. Kita buka akar yang dalam ini. Akar dikuadratkan jadinya adalah ada akar, kemudian kita kuadratkan itu adalah hasilnya adalah akar dari A, kita kuadratkan itu adalah hasilnya A. Maka akar dari X2 dikurang X1 kuadrat
kuadrat dikuadratkan, itu hasilnya adalah X2 dikurang X1 kuadrat. Begitu juga untuk Y2 dikurang Y1, itu kuadrat akar dari Y2 dikurang Y1 kuadrat itu dikuadratkan, hasilnya adalah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, jadi rumus untuk jarak itu adalah ini. Nah, itu asal muasalnya adalah, kalau kita bahasakan jarak antara dua buah titik, itu rumus misalnya itu adalah akar dari X kuadrat dikurang X1 kuadrat, akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh, kita disuruh untuk menentukan jarak titik P dan Q. Dengan titik P itu adalah min 2,3, titik Q itu adalah 4,1. Pertama, kita misalkan IP-nya itu X1 Y1, Q itu adalah X2,Y2. Maka karena titik P X1, Y1, maka kita dapat X1 nya sama dengan min 2, Y1 nya adalah 3. Sedangkan X2 nya adalah 4, Y2 nya adalah min 1. Sehingga kita menggunakan rumus jarak antara dua titik, kita substitusikan masing-masing nilainya ke dalam rumusnya itu, maka kita peroleh bahwa jaraknya itu adalah akar dari 50. Kemudian konsep jarak ini kita bisa gunakan untuk menentukan rumus umum persamaan lingkaran. Bagaimana caranya? Kita misalkan ini ada titik P itu sebagai pusat dari lingkaran, kemudian jarak antara pusat ke titik pada di lingkaran, titik pada lingkaran adalah Q, X, Y, itu adalah jarak R, itu adalah jari-jari. Maka jari-jarinya itu diketahui misalnya 3, ya, ini adalah 3, jari-jarinya. Maka jari-jari itu kan situ adalah jarak antara titik P ke Q. 3. Itu sesuai dengan rumus lingkaran adalah berarti karena Q-nya itu X, Y, maka kita dapat, sedangkan P-nya itu adalah, misalnya di situ titik P-nya itu adalah 1, dengan P-nya itu adalah 1,2, ya, dan 1,2. Nah, maka kita punya di 3 itu sama dengan akar dari X plus 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat. Nah, kita kuadratkan kedua ruas, jadinya 3 kuadrat itu sama dengan, berarti akar dikuadratkan itu kan hasilnya adalah tadi akar A dikuadratkan itu hasilnya adalah A. Maka akar dari X plus 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat itu kita kuadratkan, maka hasilnya itu adalah X plus 1 kuadrat tambah Y dikurang 2 kuadrat. Nah, maka bentuk inilah menjadi bentuk persamaan lingkaran dengan jari-jari R dan pusat misalnya H, K, yaitu X dikurang H kuadrat. H itu adalah pusatnya, ya, pusatnya H itu untuk untuk koordinat X-nya, ya. K itu untuk koordinat Y-nya. Maka X dikurang H kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Itulah adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran jika diketahui jari-jari R dan pusatnya H, K. Contoh, tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 5, pusatnya 1,5. Maka kita bisa substitusikan titik dan jari-jarinya itu ke persamaan umum dari lingkaran jika diketahui jari-jari dan pusat. Nah, kita substitusikan ke rumus umumnya, berarti kita punya H, K-nya adalah 1,5. Kita masukkan ini berarti X dikurang 1 tambah Y dikurang min 5.
Ini X dikurang 1 kuadrat tambah Y dikurang min 5 kuadrat. Itu sama dengan R kuadrat. R-nya 5 berarti 5 kuadrat. Maka secara aljabar kita proses, lalu kita dapatkan bentuk persamaan lingkarannya itu jika diketahui jari-jari 5 pusat untuk lima minimal itu adalah S kuadrat plus Y kuadrat dikurang 2X plus 2Y sama dengan 49. Oke, kemudian kita bahas tentang garis lurus.